Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, kita jumpa kembali dalam ibadah live streaming di GBI Double C Lato Menten. Saya mengucapkan selamat beribadah buat jemaat Tuhan, Bapak Ibu semua yang ada dimanapun Bapak Ibu berada. Hari ini kiranya saya bisa menjumpai Bapak Ibu semua dalam keadaan yang sehat-sehat dan diberkati Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Itulah yang menjadi harapan dan doa kita, biar kita selalu sehat dan diberkati Tuhan. Nah, buat Bapak Ibu yang lain yang mungkin baru pertama kali hadir dalam ibadah live streaming kami hari ini, saya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kalau Bapak Ibu boleh membutuhkan pelayanan, masuk kepada deskripsi dan temukan nomor WhatsApp saya di sana. Kalau nggak tahu, searching saja di Google, Pendeta Kemperta Titi. Nah, udah tahu semua sekarang. Google juga udah tahu. Ya, dan kita akan mulai ibadah. Kita masih tetap memilih ibadah secara online karena Hotel 88 sudah full book di tahun 2021. Nanti saya akan menghubungi dia di tahun 2022 untuk kita tatap muka di Hotel 88. Hari ini adalah hari di mana kita juga adakan pemberkatan nikah tanggal 12 bulan 12 2021 antara Dion dan juga Neri. Kita doakan agar semua dapat berjalan dengan baik, dan saya berharap Bapak Ibu semua yang ada dalam lindungan Tuhan selalu. Kita akan mulai, namun sebelumnya mari kita satu hati untuk berdoa buat ibadah kita agar ibadah kita hari ini dapat berjalan dengan baik. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih buat kesempatan yang ada. Tuhan boleh anugerahkan kepada kami berkumpul bersama kembali sekalipun kami ibadah dari rumah. Namun kami tetap percaya bahwa sukacita Tuhan, penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Jauh daripada kami selalu mendekatkan diri kami, hati kami, hidup kami dengan Kau. Oleh karena itu mohon kemurahan Tuhan, mohon kebaikan Tuhan, mengurapi dan menguduskan setiap sarana prasarana yang ada, baik handphone, laptop, PC pun apapun yang kami gunakan untuk berkati, dan juga jaringan internet yang Tuhan tolong Bapak agar semua dapat berjalan yang baik. Di mana momen di mana kami memperingati Natal ini, kami tetap ada dalam sukacita Tuhan, dalam kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami akan mulai ibadah ini dan serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu Pendeta Muda Richard yang akan menyampaikan isi hati-Mu juga diberkati. Kami semua yang ada boleh membuka hati kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu selamat beribadah, menikmati pujian yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Memenuhi keperluanku.
tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Dan mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatimu. Mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang
aku percaya ada rencana yang indah, tiada terduga kasihmu. Heran dan besar bagiku arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu tiada terduga kasihmu. Heran dan besar bagiku arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala,
terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. lebih luas Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Sungguh kasih setia Tuhan tidak terbatas. Kuasa-Mu selalu ada dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tepuk tangan yang mana buat Allah kita, come on.
Angkat kedua tangan saudara. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan letakkan kuasa dan berkuasa, saat hati bersatu. Pujian yang terbaik. Naikkan pujian, penuhi maknanya, mujizat dinyatakan.
jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan, dan ku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan, dan ku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yeah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan, dan ku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ya Bapak Ibu dan Saudara, seperti biasa sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita terus berdoa buat anak-anak kita. Kita membawakan anak-anak kita agar anak-anak kita selalu dilindungi dan ditolong. Salam anak-anak. Mana ini? Masih tidurkah atau masih pegang handphone atau apapun? Boleh kumpul kepada papa dan mama, boleh dekati mereka Bapak Ibu, dan setiap minggu tidak henti-hentinya kita terus menopang mereka dengan doa, karena itu adalah kekuatan kita bagi mereka supaya mereka menjadi anak yang nurut, anak yang berhasil, anak yang sehat dan diberkati Tuhan. Satu hati kita berdoa Bapak Ibu. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus kami datang kepadamu Bapa di saat siang hari ini. Sebelum kami dengar firman-Mu, kami bersama-sama dengan orang tua yang bersatu hati berdoa dan berkata kepada anak kami, baik anakmu Adeline, Sandra, Alicia Ica, Suho, dan juga anakmu Alicia Greselia, Kevin, anakmu Sena, anakmu Sean, anakmu Dylan, anakmu Jovanka, anakmu Nathan, anakmu Angel, anakmu Ayumi, anakmu Carlos, anakmu Angel, anakmu Vincent, anakmu Kesia Evelyn, anakmu Albert, anakmu Robert, dan anakmu Berlian Aubrey, anakmu Ansipora, anakmu Rachel, dan juga anakmu Riner, dan anakmu juga Gabriel Nathanael Setiawan, anakmu Eric dan anakmu Frederick, dan juga anakmu Ray dan anakmu Christina, anakmu Jesslyn dan juga anakmu Jesse dan anakmu Jeff. Kami juga serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Terus siang dan malam kami berdoa dan membawa anak-anak kami. Kami percaya akan penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, lawatan Tuhan atas anak-anak kami. Dimanapun mereka berada hari ini kami berdoa, jamah mereka Bapa, dan kuduskan mereka dan berkati mereka, urapi mereka. Nyatakan terus penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Segala pengaruh-pengaruh kuasa kegelapan yang coba membangun hal-hal melalui media-media sosial yang ada, dari media-media yang lain yang mereka nonton, karakter-karakter film yang ada, yang menanamkan benih yang tidak baik, kamu cabut itu semua dalam nama Yesus. Kami hanya mau menanamkan benih ilahi, kuasa Tuhan turun dalam hidupan mereka, jadikan mereka pribadi yang kuat, pintar, cerdas, dan muliakan nama Tuhan. Bakteri, virus, corona, apapun yang sedang mencekam dan menakutkan ini, kami menghalaukan itu dalam hidupan anak kami dalam nama Yesus. Kalau Tuhan jumpai dalam kehidupan anak kami ada yang mengalami kelemahan dalam tubuh mereka, dijamah, disembuhkan dalam nama Yesus. Anak kami kalau masuk ujian, Tuhan tolong Bapak, Tuhan urapi pelajaran yang ada, mereka boleh pelajari dan mereka boleh mengerti dan mereka jawab semua soal yang ada dengan baik. Bahkan mereka akan masuk pada UAS, mereka akan masuk kepada ujian tengah semester. Tuhan tolong Bapak, bahkan anakmu Eric dan Reno dan Christina yang mungkin kuliah dan agar pelajaran-pelajaran mungkin membuat mereka juga
merasa kurang mampu Tuhan, tolong Bapak nyatakan kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkan anak kami yang ada ke dalam tangan Tuhan, dan kami juga berdoa buat orang tua yang mendidik, membina dan membesarkan mereka Tuhan. Tolong Tuhan mampukan agar mereka boleh mendidik dengan anak-anak ini dengan kasih dan cinta dan hormat kepadamu Bapa. Diberkati orang tua yang ada, berkati usaha, pekerjaan, bisnis dan semua yang mereka lakukan, diberkati selalu. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami menyerahkan orang tua yang ada dan anak-anak kami dalam nama Yesus. Semua yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Amin Bapak Ibu. Amin adik-adik. Kembali pegang handphone tapi ikut sekolah minggu yang disediakan oleh Kakak Rianita. Salam bagi kita semua. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselami. Kau buat aku terpesona, rancanganmu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku, jalanmu tak terselami. Kau buat
Ya Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan firman Tuhan kita hari ini adalah Bapak Pendeta Muda Richard Titi, yang dimana 2 minggu lalu kalau nggak salah dia isi di sini, dan hari ini dia kembali ngisi di sini sebelum dia pulang ke Blitar. Dan hari ini dia sudah memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan dan mengangkat sebuah tema, yaitu tidak memahami jalan Tuhan. Apa dan bagaimana? Mari kita sama-sama boleh belajar dan mendengarkannya. Selamat mendengar firman Tuhan yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi umat Tuhan dimanapun berada, jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, bersama dengan keluarga hamba Tuhan, khususnya Bapak Gembala, Ibu Gembala yang mempercayakan kami untuk menyampaikan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini bagi kita semua. Dan kita bersyukur karena kita diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama melalui offline yang ada, dan kita percaya bahwa Tuhan begitu baik dalam hidup kita, memberikan kesehatan, nafas, waktu, kesempatan, dan kita sama-sama boleh ada waktu mendengarkan firman Tuhan, duduk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Gembala Sidang bersama dengan keluarga, bahkan umat Tuhan yang ada, mempercayakan menyampaikan renungan firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini di GBI DBC Latu Menten. Nah, tema hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya memberi judul tidak memahami jalan Tuhan. Sekali lagi, tema hari ini saya beri judul tidak memahami jalan Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa bersama-sama sebelum kita masuk di dalam perenungan atau pemberitaan firman Tuhan. Siapkan hati kita dan kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu, atas rahmat, cinta kasih-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Engkau telah menolong kami, Engkau telah memberkati kami, Engkau telah melindungi kami, dan memberi kesempatan bagi kami untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Kami boleh memuji, menyembah Engkau, bahkan kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami, sehingga kami mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh, memperhatikan firman dengan baik, agar kehidupan kami, kehidupan yang dituntun oleh firman-Mu, langkah-langkah kami, perjalanan kami, keluarga kami, kesehatan kami, kehidupan kami ada di dalam proteksinya Tuhan, ada di dalam lindungannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus, berkarya dan beracaralah pengurapan-Mu turun atas kami semua pada saat pagi menjelang siang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kepala gereja kami. Haleluya, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tema hari ini saya memberi judul tidak memahami jalan Tuhan. Tidak memahami jalan Tuhan. Tidak terasa kita sudah berada di minggu-minggu penghujung dari tahun 2021 bulan Desember ini, dan sadar tidak sadar, akui tidak akui, semua karena kasih, anugerah, rahmat, pertolongan, penyertaan dari Tuhan bagi kita semua. Oleh karena itu kita ada sampai hari ini, kita sehat, kita bernapas, kita hidup, kita kuat. Bahkan lebih istimewa lagi, kita beribadah kepada Tuhan, bahkan kita mendengarkan firman Tuhan. Itu sebuah berkat yang luar biasa. Itu sebuah anugerah yang terhormat dan termulia yang kita dapatkan dari Sang Pemberi hidup, yang kita dapatkan dari Tuhan Juru Selamat, yang kita dapatkan dari Allah semesta alam, yang memberikan kemenangan, yang memberikan kehidupan, nafas. Nah, tema saya angkat tidak memahami jalan Tuhan
untuk memasuki minggu-minggu yang akan datang, memasuki tahun 2022, ada begitu banyak hal yang menjadi tanda tanya. Ada begitu banyak hal yang kita belum memahami, kita belum mengetahui. Tapi ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita dapat belajar dari kebenaran firman Tuhan, pesan-pesan rohani apa yang harus kita ikuti di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi perjalanan kehidupan kita, iman kita, terang bagi perjalanan kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, bisnis kita, usaha kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan belajar bersama-sama. Kiranya hal-hal apa yang akan kita lakukan, hal-hal apa yang akan kita pahami dan mengerti di dalam kebenaran firman Tuhan, sebagaimana tema yang saya berikan kepada kita semua, bahwa tidak memahami jalan Tuhan. Ada rahasia misteri, ada sebuah tanda tanya yang dimana kedepannya kita tidak memahami, kita tidak mengerti, kita tidak mengetahui. Kalau kita tidak dekat diri kepada Tuhan, kalau kita tidak berpaut atau kita tidak mendekatkan atau berserah kepada Tuhan. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, berpaut di dalam Tuhan, libatkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, kita akan mengerti, kita akan pahami bahwa rahasia-rahasia yang kita tidak mengerti secara kasat mata atau secara manusiawi, Tuhan akan ungkapkan, Tuhan akan bukakan, dan kita akan mengerti. Amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pesan-pesan rohani yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian atau kita semua sebagai orang percaya, kita tahu bahwa benar kita tidak memahami jalan Tuhan di tahun-tahun 2022 karena secara manusia kita tidak tahu, karena itu adalah rahasia dari Allah. Tetapi perlu kita ingat bahwa kita sudah percaya kepada Tuhan. Perlu kita ingat bahwa kita punya dasar, yaitu firman Tuhan, yang kita yakini, yang kita percaya, yang kita imani. Oleh sebab itu, marilah kita belajar dan kita mengerti tentang rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan yang memberikan sebuah jalan bagi kita supaya kita tetap percaya bahwa walaupun kita tidak memahami jalan Tuhan, tetapi ada sebuah hal yang akan kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan sebagai sebuah jalan atau sebagai sebuah contoh atau sebagai sebuah landasan untuk kita dapat menjalani kehidupan yang ada. Nah, kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-8. Yesaya pasal yang ke-55 ayat 8 dengan 9, firman Tuhan berkata demikian. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Ayat yang ke-9, keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikian aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau lagi. Nah, ini ada sebuah perjanjian sebagaimana Tuhan berjanji pada saat Nabi Nuh, dan Tuhan menjanjikan janji itu kepada umat-umatnya. Dan saya percaya bahwa saat ini kita diperhadapkan dengan kesukaran, kesulitan, problema, masalah, dan kita tidak tahu di tahun 2022 rahasia-rahasia apa, hal-hal apa yang akan kita hadapi atau akan datang untuk menimpa hidup kita. Tetapi pelajaran firman Tuhan yang perlu kita pahami atau kita belajar bersama-sama, kita akan menjadikan firman Tuhan sebagai landasan untuk kita melangkah, landasan untuk kita percaya, landasan untuk kita
beriman kepada Tuhan dan landasan untuk kita melakukan hal-hal yang baik di muka bumi ini. Supaya apa? Kita boleh layak dan berkenan kepada Tuhan. Dan dikala waktu Tuhan menjumpai kita, maka kita senantiasa selalu siap sedia dengan sukacita. Nah, demikian firman Tuhan. Kita lihat hal-hal apa sebagai orang percaya kita harus percaya kepada Tuhan, bahwa sekalipun kita tidak memahami tahun 2022 apa yang terjadi, sebuah misteri, sebuah rahasia besar, tetapi kita akan lihat di dalam kebenaran firman Tuhan dalam Yesaya pasal yang ke-41. Coba Yesaya pasal yang ke-41. Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, "Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Amin. Nah, di sini Yesaya pasal yang ke-41 ayat 10 merupakan sebuah janji yang luar biasa. Israel sebagai hamba Tuhan, perikopnya sedemikian, dan firman Tuhan itu sampaikan. Dan ini pun juga merupakan sebuah landasan bagi kita orang percaya, supaya kita tidak perlu takut. Sekalipun kita belum memahami apa yang terjadi di depan sana, tetapi kita tidak perlu takut. Nah, kita lihat juga di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Roma pasal yang ke-8, coba Bapak Ibu Saudara-saudara buka. Pasal yang ke-28 firman Tuhan berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, kita tahu semuanya mendatangkan kebaikan. Supaya apa? Rencana Allah tergenapi. Jadi tema yang saya dapat berikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara, atau bagi saya atau kita semua, benar 2022 koreksi, kita tidak memahami sebuah rahasia Allah, kita tidak memahami jalan Tuhan, kita tidak memahami, karena itu adalah sebuah misteri bagi kita. Tetapi di sini saya ingin supaya Bapak Ibu kita sama-sama belajar firman Tuhan. Kita punya landasan, kita punya firman Tuhan yang kita pegang sebagai sebuah fondasi untuk kita melangkah, sebagai fondasi untuk kita beriman, sebagai fondasi untuk kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, di sini dalam tema ini, pesan rohani yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara atau kita semua, hal yang pertama yaitu kita tidak perlu takut. Amin. Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu takut. Takut dengan segala apapun. Karena janji firman Tuhan, Dia akan menyertai kita. Karena firman Tuhan berkata bahwa semuanya akan mendatangkan kebaikan. Baik buruknya itu ada rencana Allah. Jadi pesan rohani yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk menyongsong minggu-minggu atau memasuki tahun 2022, hal yang pertama, kita tidak perlu takut. Kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita percayakan keluarga kita kepada Tuhan. Kita percayakan pelayanan kita kepada Tuhan. Kita percayakan kesehatan kita kepada Tuhan. Kita percayakan pergumulan kita kepada Tuhan. Anak-anak muda, engkau percayakan pergumulanmu, cita-citamu, impianmu, harapanmu kepada Tuhan. Dan engkau akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan itu di dalam penggenapan janjinya. Maka kita akan penuh dengan sorak-sorai karena kita diselamatkan. Haleluya. Nah, itu bagian yang pertama. Nah, bagian yang kedua, bagaimana kita tidak memahami jalan Tuhan. Pesan rohani yang kedua kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-55. Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-23. Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-23. Saya bacakan, Bapak Ibu Saudara-saudara perhatikan dalam Alkitab.
Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-23 firman Tuhan berkata, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya, dibiarkannya orang benar digoyahkan. Sekali lagi, dibiarkannya orang benar digoyahkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang benar digoyahkan. Lalu kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-34, kita mundur, Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-20. Nah, ayat yang ke-20 berbunyi demikian. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan apa? Semuanya itu. Nah, luar biasa di dalam Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-23 itu sebuah hal yang luar biasa. Walaupun kita tidak memahami jalan Tuhan, walaupun kita tidak memahami minggu-minggu, bulan, tahun ke depan, tapi ada sebuah dasar, ada sebuah landasan firman Tuhan yang kita jadikan sebagai dasar di dalam kita menjalani kehidupan yang ada, di dalam kita beriman, di dalam kita mengiring Tuhan. Yaitu bagian yang kedua adalah serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tadi yang pertama, jangan takut. Dan yang kedua, kita serahkan seluruh kekhawatiran kita, kecemasan kita kepada Tuhan. Kita serahkan semua kepada Tuhan. Maka Yesaya pasal yang ke-55 ayat 23 itu dia berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya, dibiarkannya orang benar digoyahkan. Selama kita benar, selama kita menyerahkan kehidupan kita, pergumulan kita, persoalan kita, masalah kita, apapun itu kepada Tuhan, maka kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat 20 itu akan tergenapi di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi minggu-minggu yang akan ada di depan kita dan akan memasuki tahun 2022, benar kita tidak memahami rencana-rencana yang akan terjadi, hal-hal yang akan terjadi, fenomena-fenomena yang akan terjadi. Tetapi kita punya landasan firman Tuhan, kita punya dasar, kita punya iman, kita punya keyakinan bahwa ada sebuah landasan, ada sebuah landasan atau ada sebuah dasar di dalam kita memahami kebenaran firman Tuhan, atau menjadi sebuah dasar dalam kita menjalani kehidupan yang ada. Maka kita lihat firman Tuhan mengatakan bahwa serahkanlah seluruh kehidupan kita, kekhawatiran kita kepada Tuhan. Pertama, kita nggak perlu takut. Kedua, kita harus serahkan. Benar Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hari-hari ini hari yang sukar, hari yang sulit, hari yang penuh dengan tanda tanya. Tapi bersyukur kita punya Tuhan yang hebat. Bersyukur kita punya firman Tuhan. Bersyukur kita ada Roh Kudus yang menolong dan memampukan kita. Nah, untuk masuk dalam pesan rohani yang ketiga, tidak memahami jalan Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa kuat di tengah-tengah kondisi situasi yang ada? Kita lihat di dalam Yeremia pasal yang ke-33. Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ketiga. Yeremia pasal yang ke-33 ayat 3. Ya, Yeremia pasal yang ke-33 ayat 3, sekali lagi firman Tuhan berbunyi demikian. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Haleluya. Berserulah kepada Tuhan. Maka ada hal-hal yang kita tidak pahami, ada hal-hal yang kita tidak mengerti, ada rahasia-rahasia Allah yang kita tidak tahu. Tuhan akan beritahukan kepada kita, kata firman Tuhan ini, yang merupakan sebuah dasar, fondasi untuk kita melangkah di tahun 2022. Dan kita baca lagi dalam Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10.
1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ketiga. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13, firman Tuhan berbunyi demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui segala kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya, haleluya. Pesan rohani yang ketiga, bagaimana kita tidak memahami jalan Tuhan yang kita jadikan firman Tuhan sebagai sebuah landasan untuk kita melangkah, untuk kita berjalan, untuk kita mengiring Tuhan, adalah kita harus berseru kepada Tuhan. Kita harus berseru kepada Tuhan. Kalau ada cobaan, kalau ada masalah, kalau ada sesuatu hal yang menimpa kehidupan kita, kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Sehingga Roma berkata pasal ada pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan-pencobaan biasa. Kita diberi pengertian bahwa itu semua adalah hal-hal yang biasa dan Tuhan memberikan kita jalan keluar, Tuhan memberikan kita pengertian. Haleluya. Nah, inilah yang dapat saya bagikan firman Tuhan atau sampaikan sebuah renungan firman Tuhan untuk Bapak Ibu, saudara-saudara, bahkan untuk saya pribadi. Tidak memahami jalan Tuhan di tahun 2022. Cia, pertanyaan. Tidak memahami jalan Tuhan di minggu-minggu hari yang akan datang. Engkau mungkin khawatir, engkau mungkin cemas, engkau mungkin ragu-ragu. Tapi saya ingatkan, jadikan firman Tuhan sebagai sebuah pondasi. Jadikan firman Tuhan sebagai sebuah landasan. Jadikan firman Tuhan sebagai sebuah pelita menerangi perjalanan iman kita, pengiringan kita, kehidupan kita, pekerjaan kita. Dan firman Tuhan tadi saya sampaikan bahwa hal yang pertama, kita tidak perlu takut. Dan hal yang kedua, kita serahkan seluruh pergumulan keluarga, persoalan, masalah, cita-cita, impian kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita berseru kepada Tuhan. Merendahkan diri, berdoa, merendahkan diri, menyampaikan keluh kesah kita. Maka di situ kita akan lihat Tuhan akan memberikan kita pengertian, hikmat, pengetahuan untuk kita menemukan jalan-jalan keluar untuk mengatasi setiap persoalan, pergumulan-pergumulan yang ada. GBI WC Latu Menten bersama dengan jemaat Tuhan, Bapak Gembala, dan umat Tuhan dimanapun berada yang menyaksikan pemberitaan firman Tuhan ini, mungkin Anda bertanda tanya bagaimana dan bagaimana. Dan saya pun juga mungkin hal itu sedemikian bertanya. Karena tidak memahami sesuatu hal yang akan ada di depannya. Sesuatu hal yang akan terjadi. Sesuatu hal yang akan menimpa kita. Sesuatu hal yang akan kita hadapi. Sesuatu hal yang akan Tuhan izinkan. Tapi jadikan firman Tuhan sebagai sebuah landasan, sebagai sebuah dasar yang kokoh, bahwa janji Tuhan ya dan amin. Nah, oleh karena itu, sebagai hamba Tuhan, firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, hal yang pertama, kita tidak perlu takut. Kenapa kita tidak perlu takut? Karena kita punya Allah, kita punya Tuhan, kita punya firman Tuhan, kita punya Roh Kudus. Dan selama kita libatkan Tuhan, selama kita hadirkan Tuhan, selama kita undang Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Amin. Memasuki tahun 2022, Anda tidak perlu takut karena Tuhan bersama dengan Anda. Pada saat menyongsong Natal, malaikat-malaikat datang
Dan para gembala mereka berada di padang. Mereka pada saat di mana hari-hari kelahiran Tuhan Yesus, mereka ada dalam ketakutan, tapi malaikat sampaikan kepada mereka, tidak perlu takut. Dan saya pun juga sampaikan hal ini kepada jemaat Tuhan, Bapak Gembala, saya pribadi, kita semua tidak perlu takut. Karena kita punya firman, kita punya Tuhan, kita punya Roh Kudus yang akan memampukan kita. Dan yang kedua, serahkan seluruh kekhawatiran kita, serahkan seluruh persoalan kita, pergumulan kita, serahkan seluruh cita-cita kita, harapan kita, impian kita, niat-niat kita, semua hal-hal yang baik itu serahkan kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang akan melakukan seturut dengan rancangan, seturut dengan karyanya, seturut dengan maksud dan tujuannya. Supaya apa? Di dalam kehidupan kita, pergumulan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, namanya selalu dipermuliakan. Dan yang ketiga adalah kita harus berseru kepada Dia. Kita harus merendahkan diri, berdoa, berseru, mengandalkan Dia, berharap kepada Dia agar kuasanya nyata di dalam kehidupan kita. Nah, kalau demikian kita akan lihat kesimpulannya di dalam Yesaya pasal kesimpulannya kita akan lihat di dalam Roma pasal yang ke-35. Roma pasal yang ke-35. Koreksi. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35. Ya, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35 sampai dengan 37. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sekali lagi, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-37. Firman Tuhan berbunyi demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Ayat yang ke-36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita tidak memahami jalan Tuhan karena ada hal-hal yang membuat iman kita goyah, atau membuat keluarga kita dalam kekhawatiran, usaha, bisnis, pergumulan, cita-cita. Tapi saya sampaikan bahwa pasti kita lebih daripada pemenang. Tetapi dalam semuanya itu telah lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Firman Tuhan bahwa ada di ayat yang ke-35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus, penindasan, kesesakan, atau penganiayaan? Jadi apapun kesukaran, apapun kesulitan, apapun pergumulan, apapun persoalan, percaya Tuhan akan tolong kita. Percaya kita akan mengalami kasih karunia sebagaimana hal-hal yang baik. Ketika kita tidak takut, ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, berseru kepadanya, maka kita akan mengalami rahmat dan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Yesaya pasal yang ke-41 ayat terakhir, Yesaya pasal yang ke-41, coba kita buka. Ayat yang ke-10. Ini ayat terakhir. Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10, firman Tuhan berbunyi demikian. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, 2022 ada di depan mata kita di minggu-minggu yang akan datang. Mungkin Anda sedang ragu, khawatir, cemas,
Mungkin Anda sedang bertanya-tanya di dalam hati. Saya pun juga demikian. Tetapi saya coba baca firman Tuhan, lalu saya mendapat jawaban sebagai sebuah dasar, sebagai sebuah fondasi, sebagai sebuah landasan untuk saya renungkan di dalam hidup saya atas janji-janji Tuhan. Dan saya dapat bagikan kepada jemaat Tuhan dan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, gembala sidang yang ada di tempat ini, bahkan seluruh keluarga besar GBI Double C Latu Menten, bahwa tidak memahami jalan Tuhan, tetapi kita tidak perlu takut. Amin. Kita tidak perlu takut, tidak memahami jalan Tuhan, tetapi kita akan terus berserah kepada Tuhan. Tidak memahami jalan Tuhan, tetapi kita terus berseru, berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan akan membukakan semuanya sebagai sebuah jawaban ada di dalam firman Tuhan. Nah, ayat-ayat ini kiranya menjadi sebuah fondasi di tahun 2022. Apapun yang diperhadapkan kepada kita, yang pertama, kita tidak perlu takut. Dan yang kedua, apa? Kita tidak perlu khawatir. Dan yang ketiga, kita berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dan kesimpulannya adalah jangan takut. Di dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Selamat mempersiapkan diri memasuki tahun 2022 dengan landasan iman, kepercayaan atas firman Tuhan yang ada. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Kita tetap berseru, berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan, perlindungan daripada Tuhan atas keluarga kita, usaha kita, bisnis kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, pelayanan kita. Maka kita akan melihat Allah dipermuliakan atas semuanya di dalam kehidupan kita. Itu saja yang dapat saya bagikan firman Tuhan pada siang hari ini bagi umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada. Salam sejahtera, terus setia mengiring dan melayani Tuhan. Haleluya. Kita akan mengakhiri firman Tuhan pada siang hari ini, dan saya akan berdoa bagi Bapak Ibu, jemaat Tuhan, dan kita semua. Kami mengucap syukur kepada Tuhan buat firman-Mu. Banyak hal yang kami tidak mengerti hari-hari, minggu, bulan, tahun ke depan. Tapi kami percaya bahwa kami punya firman yang merupakan sebuah dasar, punya firman yang merupakan sebuah tolak ukur, memiliki firman yang merupakan sebuah penerang bagi perjalanan kehidupan kami, iman kami. Dan firman Tuhan yang kami sudah baca, kami sudah dengar, kami sudah renungkan. Pesan-pesan firman Tuhan yang sebagai landasan, sebagai pondasi untuk kami melangkah, mengiring Engkau, melayani Engkau. Untuk kami berkarya, untuk kami melayani, untuk kami bekerja. Pesan rohani, pesan firman Tuhan yang kami dapatkan. Pertama, kami tidak takut. Kami tidak perlu takut berkelebihan dengan keadaan, kondisi, situasi yang ada. Tapi kami tetap tenang agar kami bisa dapat bersekutu dengan Engkau. Dan kami tidak perlu khawatir. Dan kami tetap berseru, berdoa, memohon pertolongan dan perlindungan-Mu Tuhan. Mari Tuhan tolong umat-Mu. Mari Tuhan tolong kami semua, agar firman-Mu termeterai di dalam kehidupan kami. Ampunilah kami dari segala dosa kesalahan kami. Ampunilah kami dari segala perbuatan-perbuatan kami. Dan Tuhan sempurnakan kami dalam segala kelemahan, kekurangan yang ada, yang kami terus belajar dan belajar untuk serupa dengan Engkau. Kami terus belajar dan belajar untuk menghidupi firman-Mu, untuk menyenangkan Engkau. Mampukan dan tolong kami Bapa. Manusia yang penuh dengan kekurangan, kelemahan yang ada, kami tetap berharap, percaya dan beriman kepadamu. Inilah firman Tuhan yang kami sampaikan. Tuhan tolong kami semua, dan kami mengakhirinya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami umat manusia. Haleluya, haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Richard atas kebenaran firman Tuhan hari ini. Biarlah kita semua boleh belajar seperti
Firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kita untuk belajar memahami tentang jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu kadangkala membuat kita itu harap-harap cemas. Jalan Tuhan itu kadang membuat kita merasa bahwa seolah-olah kayaknya tidak ada pertolongan. Jalan Tuhan itu kadang membuat kita mungkin bingung. Tapi selama kita setia kepada Tuhan, selalu Tuhan datang menyelesaikan buat kita. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga di Blitar. Salam sehat selalu. Diberkati kita semua. Nah, sebagai pengumuman, minggu depan, tanggal 19 Desember, adalah hari perayaan Natal gereja kita, GBI Double C Latu Menten. Secara khusus, saya hanya bisa mengundang kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang pernah mengisi form dan menyatakan diri untuk bergabung bersama dengan kami. Silakan datang dan mendaftarkan diri Bapak Ibu di nomor WhatsApp yang Bapak Ibu boleh masuk kepada deskripsi dan terima, atau yang saya sudah WA Bapak Ibu. Mohon untuk hadir dan memberitahukan kepada kami kehadirannya sehingga saya bisa mengatur prokes, jarak, tempat, dan hal-hal yang lain yang kita butuhkan. Saya juga mengucapkan kesediaan daripada pengurus panitia yang telah mempersiapkan segalanya. Ada souvenir, ada snack yang sudah disiapkan. Namun kita tidak makan di tempat, tetapi saya berharap Bapak Ibu nanti hadir tanggal 19. Mohon untuk tetap memakai masker terus sampai kita sudah sampai di rumah, baru masker boleh dibuka. Tidak boleh membuka masker, tetap pakai. Dan kita tidak boleh juga salaman, ngobrol tidak boleh lama-lama karena ini varian Omicron yang juga dikatakan 500% tingkat penularannya. Jadi kita tetap menjaga supaya tanggal 19 jangan sampai setelah tanggal 19 banyak yang kena. Tapi kita menjaga dan kita sama-sama berdoa, Tuhan kuduskan kita semua. Yang hadir, yang sudah daftar, saya kuduskan tiap siang malam, saya doakan agar Bapak Ibu boleh semua sehat-sehat. Sehingga kita tetap tatap muka sekalipun Natalnya dalam keadaan yang dikatakan memang tidak enak, tidak seperti dulu lagi. Natal new normal. Ya, Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu boleh mengerti, boleh yang petugas sudah di flow up oleh istri, yang mau ngisi lagu juga sudah di flow up oleh istri. Mereka sudah latihannya online saja. Kita on the spot, kita hanya ibadah singkat, tidak terlalu lama-lama. Tadinya saya punya planning untuk membuat konsep secara detail, cuma mungkin kadang kita terbatas dengan latihan tatap muka, hal-hal itu saya hindari supaya hari H atau kita jangan sampai tertular satu dengan lain, karena kita tidak tahu semua aman apa tidak. Jadi saya mohon Bapak Ibu hadir, daftarkan diri dulu sebelum hadir supaya saya bisa memperhitungkan semuanya. Kita akhiri. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Di akhir daripada ibadah ini kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Diberkatilah hamba-Mu selalu dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, dalam keluarganya. Diberkati Bapa dalam nama Yesus. Penyertaan Tuhan sempurna ada di hidupnya. Seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada, yang telah meluangkan waktu mereka untuk beribadah hari ini, diberkatilah mereka selalu Bapa dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan mereka. Dan juga kami berdoa Bapa buat anak-Mu Dion dan juga anak-Mu Neri yang hari ini mereka masuk dalam pernikahan yang kudus. Diberkati rumah tangga ini Bapa dalam nama Yesus. Seluruh sidang jemaat Tuhan, anak-anak-Mu yang lain yang mengalami persoalan dalam rumah tangga, yang mengalami persoalan dalam kehidupan mereka, diberkatilah mereka, berikan jalan keluar, solusi bagi mereka Bapa dalam nama Yesus. Anak-Mu Oma Wesley Tarore, hamba-Mu serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tolong Oma ini selalu Bapa dalam usia yang lanjut, dia tetap ada dalam pemerintahan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Anak-Mu juga Leni dan Anne dan juga Pak suaminya Pak Abui, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Anakmu Bu Vivi dan Pak Hengki, anakmu Liana dan juga anakmu Sali, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Ibu Aling dan juga ketiga anaknya, baik Ayumi, Angel, Carlos, bahkan suaminya Pak Suwandi, Ibu Sumi dan ketiga anaknya, dan bahkan suaminya Pak Amin. Juga Tuhan tolong Bapak, Tuhan berkati keluarga ini juga Bapak.
Om Hani, Tante Selvi Onola, Tuhan berkati. Pak Atek juga Tuhan tolong berkati Bapak. Dev yang ada dalam garis depan dalam penanganan COVID, Tuhan tolong Tuhan berkati. Desi, Melin, Juli, Papa dan Mamanya diberkati Bapak dalam nama Yesus. Anakmu Jeffrey dan Santi juga diberkati Bapak dalam nama Yesus. Bahkan keluarganya, orang tuanya, Papa dan Mama diberkati Bapak dalam nama Yesus. In, Rudy, Ray dan Sandra juga diberkati Bapak mereka selalu dalam nama Yesus. Penyertaan Tuhan sempurna ada yang kehidupan jemaatmu dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Pak Joni dan juga Mega dan juga ketiga anak yang diberkati, Tuhan tolong, Tuhan sertai. Bahkan anakmu Mian dan Michael juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mian yang sedang hamil, Tuhan jamah Bapak kandungannya agar kandungannya boleh tetap sehat-sehat selalu. Anak dalam kandungannya lahir dengan normal. Segala bakteri, segala virus apapun halaukan itu dalam hidupannya dalam nama Yesus. Diberkatilah kandungan daripada Mian dalam nama Yesus. Bahkan anak-anakmu yang sedang bergumul untuk memperoleh keturunan, kami berdoa, tolong mereka Bapak dalam nama Yesus. Bukakan jalan bagi mereka Bapak. Sebagaimana Tuhan boleh membukakan rahim daripada Hana, sebagaimana Tuhan boleh membuka rahim daripada Sarah, biar mereka pun mengalami itu dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Diberkatilah anak-anak ini Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Bapak dan kami menyerahkan anakmu juga Pak Bambang dan Vivi ke dalam tangan Tuhan, diberkati kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Vincent dan juga Jessica diberkati Bapak dalam nama Yesus. Willy dan juga Lauren diberkati Bapak mereka selalu dalam nama Yesus. Kathleen dan juga Indah Tuhan berkati. Yoel dan Indah Tuhan berkati. Rael dan juga Cecilia Tuhan tolong, Tuhan berkati. Nyatakan kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan daripada anak-anakmu ini Bapak, sehingga mereka selalu ada dalam kehidupan mereka. Ibu Damayanti amat serahkan, biar Tuhan berkati Bapak. Tuhan tolong senantiasa. Ibu Suryati Tuhan tolong Bapak juga dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu Bapak. Agnes juga Tuhan tolong Bapak, berikan kekuatan dalam nama Yesus. Ibu Bong Kim Hyong kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau berapa bulan yang lalu suaminya dipanggil oleh Tuhan, kami percaya Tuhan akan campur tangan dalam kehidupannya, menolong dia dan memampukan dia terus Bapak, memberikan kekuatan dan penghiburan Bapak dalam nama Yesus. Diberkatilah anaknya dia Bapak, Siska dan Sinta, bahkan Joseph mantunya, kami juga serahkan dan berkati keluarga ini selalu Bapak dalam nama Yesus. Apa menjadi harapan dan doa-doanya diberkati, ditolong dan dimampukan Bapak dalam nama Yesus. Kami serahkan seluruh kami, kehidupan kami, rumah tangga kami, bisnis usaha kami, biarlah diberkati selalu Bapak. Pemulihan terjadi dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan jumpai dalam kehidupan kami ada yang mengalami kelemahan dalam tubuhnya, dijamah disembuhkan dalam nama Yesus. Setiap tangan yang terulur untuk memberikan perkorban persembahan, bahkan mereka yang terulur tangannya untuk mensupport dalam Natal kami, baik melalui souvenir, baik melalui konsumsi, baik melalui body bag, kami berdoa Tuhan tolong Bapak, nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus, diberkati berkelimpahan Bapak dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa Bapak, tanggal 19 kami mengadakan Natal tatap muka di Hotel 8. Kami sama-sama berdoa, kuduskanlah Hotel 88 dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan yang hadir, Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, basuh mereka, saudara Yesus berkuasa menunjukkan saya kami benar-benar aman dalam lindungan Tuhan. Kerangkaian ibadah yang ada kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dalam nama Yesus. Anakmu Hendra, anakmu Daniel dan anakmu Christine, diberkati mereka juga Bapak dalam nama Yesus. Tolonglah Bapak seluruh sidang jemaatmu ini Bapak. Anakmu Wahyudi juga Tuhan tolong Bapak. Kami percaya yakin penyertaan Tuhan sempurna ada dalam kehidupan kami dalam setiap apa yang kami lakukan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami serahkan dan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Jemaat-Mu yang telah memberikan korban persembahan dan perpuluhan diberkati. Bangsa kami Indonesia, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Diberkatilah bangsa Indonesia. Segala program rencana yang dibuat dikerjakan. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan agar semua dapat berjalan dengan baik. Segala pengaruh kuasa kegelapan, segala roh-roh pengacau belau dalam negara ini yang coba melakukan hal yang tidak baik terhadap negara ini, kami halaukan itu dalam nama Yesus. Biarlah Indonesia aman selalu dalam lindungan Tuhan. Keadaan politik, keadaan keamanan, keadaan ekonomi, dan keadaan apapun tetap menjadi aman. Bakteri virus corona sedang mencekam dan menakutkan di Indonesia. Kami menghalaukan itu, kami membasmikan itu dengan darah Yesus. Darah Yesus berkuasa atas Indonesia. Dikuduskan Indonesia dalam nama Yesus. Indonesia bebas dari COVID, varian yang baru Omicron yang sedang menakutkan juga. Halaukan dari Indonesia dalam nama Yesus. Berkati juga bangsa pilihan-Mu, oleh mereka kami dapat bagian keselamatan. Kalau demikian saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah iman-Mu kepada Tuhan. Kembali kita lakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa,
Kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghibur Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini, Minggu 12 Desember 2021, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Amin Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi di ibadah live streaming tanggal 26 Desember dan juga tanggal 25 Desember. Kita tetap memilih melalui live streaming. Tanggal 19 kita tatap muka di Hotel 88. Tanggal 24 malam kita doa bersama. Dan tanggal 25 kita ibadah secara online. Dan 26 juga ibadah secara online. Dan tanggal 31 kita kembali doa bersama. Dan tanggal 1-nya juga kita ibadah secara online. Masih tetap menggunakan online. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.